ada orang yang memaki orang yang sedang puasa, menghina orang yang sedang puasa, atau mengajak berkelahi orang yang sedang puasa, hendaklah ia mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman. Jadi hadis ini adalah hadis qudsi. Allah azza wa jalla berfirman, kullu amali bani adama lahu illa siyam. Semua amal anak Adam untuknya, kecuali puasa, kecuali siyam. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, untuk Allah. Wa ana ajzi bih, dan aku Allah yang memberikan balasan kepadanya. Ini menjelaskan bahwa ibadah saum adalah ibadah yang ikhlas, atau lebih besar peluang untuk ikhlas padanya, untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, ini memberikan penjelasan bahwa balasan ibadah saum itu lebih besar dibanding ibadah yang lain, karena Allah tabaraka wa ta'ala yang memberi jaminan untuk memberikan balasan atas ibadah saum tersebut. Lanjut hadis qudsi ini, wasiyamu junnah, dan siam puasa itu adalah perisai, penghalang dari serangan musuh. Fa idza kana yaumu saumi ahadikum, maka jika tiba waktu hari puasa salah seorang kamu, artinya pada saat kamu puasa, fala yarfuth, maka janganlah ia berkata kotor, janganlah ia berkata porno. Fala yarfuth yauma idzin, maka janganlah ia berkata kotor pada hari itu. Wala yaskhab, dan janganlah ia marah, janganlah ia bersuara keras. Wala yaskhab, fa in sabahu ahadun aw qatalah, jika ia dimaki oleh seseorang atau diajak berkelahi oleh seseorang, falyakul, maka hendaklah ia menjawab, inni mru'un shaim, saya adalah orang yang puasa. Penggalan hadis qudsi ini mengajarkan kepada kita bahwa puasa itu perisai dari dosa, penghalang dari semua bentuk dosa. Puasa itu mendidik kita untuk taat kepada Allah, mendidik kita untuk menjauhi dosa-dosa dan maksiat. Yang kedua, penggalan hadis qudsi ini mengajarkan kepada kita kiat untuk menjauhi dosa, dosa pertengkaran, dosa marah, dosa kata-kata porno, ucapan-ucapan yang bersifat porno. Oleh karena ibadah puasa itu mencegah kita dari semua itu. Kiatnya adalah fa in sabahu ahadun aw qatalah, kalau ada orang yang memaki orang yang sedang puasa, menghina orang yang sedang puasa, atau mengajak berkelahi orang yang sedang puasa, hendaklah ia mengatakan, inni mru'un shaim, saya adalah orang yang sedang berpuasa. Maksudnya, hendaklah kita menjadikan ibadah puasa itu sebagai penuntun bagi kita untuk menjauhi dosa. Hendaklah kita jadikan ibadah puasa itu sebagai pendidikan bagi kita untuk menahan marah, menguasai diri di kala marah, mencegah diri untuk melakukan dosa dan maksiat. Penutup dari hadis mulia ini ialah hadis qudsi ini, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa Muhammad di tangannya, demi jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tangannya. Ini adalah
ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumpah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khalufu famis saimi atyabu indallahi yaumal qiyamati min rihil misk. Sungguh bau mulut orang yang sedang berpuasa, bau mulut yang tidak enak, yang tidak baik dari orang yang sedang berpuasa, itu lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat dari aroma minyak kasturi, aroma parfum yang paling wangi pada hari kiamat. Hadis ini sahih, riwayat Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Penutup dari hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita islamisasi pemikiran, mengajarkan kepada kita agar kita mengislamkan pemikiran kita, mengislamkan cara pandang kita, cara berfikir kita, agar kita melihat kemuliaan dari puasa, agar kita melihat pahala yang besar dari ibadah puasa, agar kita meyakini bahwa apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebenaran dan kepastian, bahwa benar bau mulut orang yang puasa itu tidak enak di dunia ini, tapi karena itu adalah ibadah. Bau mulut itu karena melakukan ibadah, maka itu menjadi wangi. Itu menjadi wangi, bahkan sangat wangi pada hari kiamat. Ini adalah pendidikan keyakinan. Ini adalah pendidikan islamisasi pemikiran, agar kita jangan melihat lahiriah seseorang, jangan melihat lahiriah amal itu, jangan melihat lahiriah kebaikan itu, akan tetapi kita mesti melihat jaminan kemuliaan, jaminan keselamatan, jaminan ketinggian yang ada pada amal ibadah yang sedang kita lakukan atau dilakukan oleh orang lain. Demikian tadabbur singkat terhadap hadis qudsi yang mulia ini. Barakallahu fikum.